عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan dinul Islam, agama yang mulia, agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama satu-satunya agama yang Allah ridhai. Tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dinul Islam. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 19, "Innad dina 'indallahil Islam." Bahwa sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama yang lain. Juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan dinul Islam. Namun seringkali kaum muslimin, umat Islam yang telah, terutama yang kita yang terlahir sebagai muslim, seringkali kita ketika ditanya apa keindahan agama Islam, apa kelebihan agama Islam, apa yang menjadi keutamaan agama ini yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Artinya keutamaan ini tidak dimiliki oleh agama apapun di muka bumi dan hanya Islam saja yang memilikinya. Seringkali pertanyaan ini susah dijawab oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga muncullah banyak pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dan menyimpang, seperti pemikiran kaum liberal dari kalangan kaum muslimin yang mereka beranggapan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar, semua agama itu baik, semua agama mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang agung, mengajarkan untuk berkata jujur, untuk tidak bohong, untuk tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Secara ajaran-ajaran etika dan norma yang mengajarkan etika dan norma yang bersifat kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Anggapan bahwa semua agama ini sama sudah sangat bertentangan sekali dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ayat-ayat yang tadi kita baca, "Innad dina 'indallahil Islam." Bahwa agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam, dan yang mencari agama di luar Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga anggapan bahwa apa yang diajarkan di dalam Islam sama dengan apa yang diajarkan di luar ajaran Islam pun adalah pemahaman yang sangat menyimpang, yang sangat nyeleneh. Karena apa? Karena ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hal yang paling mendasar di dalam agama Islam, di dalam dunia Islam adalah tauhid. Adalah seorang muslim tidak akan dikatakan muslim kecuali dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, menuntut seorang untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita beriman kepada Allah? Di antara iman kepada Allah kita beriman dengan sifat-sifatnya. Kita membaca misalnya di dalam salah satu surat yang termasuk surat yang terpendek di dalam Al-Quran.
yang insya Allah semua kita sudah menghafal surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai kaum muslimin, bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk, yang segala makhluk, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang dahulu, yang kini, yang akan datang. Segala sesuatu yang di alam semesta ini semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruh makhluk, seluruh umat manusia bergantung kepada Allah. Karena yang mengatur rizki, nasib, semua apa yang terkait dengan urusan kehidupan kita, manfaat dan mudarat kita, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Di luar manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya, gunung, lautan, bumi, dan seluruh planet-planet yang ada di tata surya ini, termasuk matahari, bulan, bintang, dari langit ke satu, kedua, ketiga, sampai dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bergantung kepada Allah. Tidak mungkin mereka bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu, yang selevel, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang singkat ini saja kita bisa memahami bahwa anggapan orang yang mengatakan bahwa semua agama sama ini sudah sangat jauh dari kebenaran. Bagaimana mereka bisa menyamakan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah, yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia, yang segala apa yang Allah perbuat adalah baik, segala sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala adalah baik, dan bagaimana ini disamakan dengan Tuhan-Tuhan dari sosok-sosok makhluk dari kalangan manusia, malaikat, jin, bahkan binatang. Sebagian orang yang mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang tidak layak untuk disembah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ini diantara contoh sederhana di antara keutamaan dinul Islam dan dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dinul Islam, agama Islam ini adalah agama fitrah. Jika dikatakan agama fitrah, maka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah, dalam kondisi fitrah. Artinya fitrah di sini adalah siap menerima kebenaran. Fitrah di sini maksudnya bahwa tertanam secara software di dalam diri kita untuk meyakini satu ilah, satu Rabb, meyakini satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, satu sesembahan, Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa tujuan hidup ini adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli sosiologi, ya, ketika mereka mempelajari peradaban demi peradaban dari suku-suku yang paling kuno sekalipun, ya, mereka mengatakan bahwa tidak pernah kami temukan sebuah peradaban yang punah sekalipun, yang sudah sirna sekalipun, setiap kami meneliti kota demi kota yang punah ini, pasti kami mendapati ada tempat ibadah di sana. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil komitmen, mengambil perjanjian dari anak Adam, dari sulbi mereka, keturunan mereka, dan Allah mempersaksikan mereka untuk diri mereka sendiri. Ya Allah mengajak kita semuanya ketika di alam roh. Ini kehidupan yang kita semua alami di alam roh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kita semuanya dan Allah bertanya kepada kita semuanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Dan kemudian kita berkata, semuanya kita menjawab benar, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami.
Dan Allah ingatkan di dalam Al-Quran ini, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti kamu berkata nanti pada hari kiamat bahwa sesungguhnya kami lupa dengan peristiwa ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang manusia ini memiliki sifat dasar pelupa. Sehingga banyak kondisi, banyak keadaan dari perjalanan hidup kita yang kita jalani bukan dalam waktu yang singkat dan sederhana, namun kita melupakannya. Demikian pula dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 172 ini. Allah ingatkan kita ketika kita masih dahulu di alam roh, bahwa kita semuanya dikumpulkan, bahwa kita semuanya ditanya oleh Allah. Bukankah Allah adalah Tuhan kita dan kita mengakuinya semuanya? Dan bagaimana kita menjawab jika ada seseorang mengatakan, Ustaz, benar jujur bahwa kami tidak ingat. Kami tidak pernah menyadari peristiwa hal itu pernah terjadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak selalu semua yang pernah kita alami di dalam hidup ini kita mengingatnya. Contoh yang paling pasti dan sederhana, bahwa kita berada di dalam rahim ibu kita berapa lama? Rata-rata 9 bulan. Bukan waktu yang sederhana dan singkat. 9 bulan. Dan adakah di antara kita yang mengingat semalam saja kita pernah bermalam di dalam rahim ibu kita? Kita tidak pernah mengingat. Kita tidak pernah mengingatnya. Namun kita perlu diingatkan akan hal ini supaya kita tahu akan jasa kedua orang tua kita, terutama ibu kita, akan kita berbakti kepada mereka. Demikian pula dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alastu bi rabbik, bukankah aku adalah Rabb kalian? Dan kita semua mengakuinya. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Jangan sampai nantinya kemudian kita mengingkari akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka dinul fitrah ini, ikhwatal iman, adalah agama Islam. Yang di dalam fitrah ini ditanamkan bahwa kita meyakini satu ilah, satu Rabb. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di muka bumi, apapun aliran pemahaman dan keyakinannya, kalau ditanyakan kepada mereka, benarkah Tuhan kalian ada banyak? Ya, tanya kepada siapapun aliran keagamaan di muka bumi, apapun aliran pemahamannya. Ya, Anda bertanya kepada mereka, apakah Tuhan kalian ada banyak? Dia akan protes, dia tidak akan terima. Mereka akan mengatakan, tidak, Tuhan kami satu. Mereka akan mengatakan seperti itu. Kenapa demikian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Karena fitrah manusia menanamkan agar kita meyakini hanya satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Permasalahannya adalah tauhid yang diajarkan di dalam Islam hanya dimiliki oleh dinul Islam dan tidak dimiliki oleh agama yang lain. Agama tauhid yang mengajarkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak beribadah kepada yang lain, adalah milik dinul Islam, bukan agama yang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua agama yang mengajarkan bahwa Tuhan kita adalah satu, masalah terbesar di antara mereka adalah kita tanya, kenapa jika kalian meyakini Tuhan itu satu, kenapa kalian menyembah kepada sesembahan selain Allah? Kenapa kalian menyembah si fulan, kalian menyembah si ini, kalian menyembah itu, kalian menyembah ini dan itu? Beragam jenis sesembahan yang ada di antaranya adalah sosok manusia, ada sosok jin, ada sosok pohon dan batu, ada sosok kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ada beragam jenis bentuk, bahkan binatang pun disimbolkan sebagai Tuhan. Ini yang terjadi pada penganut-penganut agama yang ada di muka bumi. Satu-satunya agama di muka bumi yang mengajarkan untuk beribadah hanya kepada satu ilah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah, dan ini dipegang teguh secara komit, secara istiqamah oleh yang mengajarkan agama ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal dakwahnya sampai beliau meninggal dunia, hanyalah dinul Islam yang mengajarkan kepada kita, dan ikrar yang terus kita ucapkan setiap rakaat salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ibadah hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara kemuliaan dan keindahan dinul Islam yang masuk bagian dari bahwa Islam agama fitrah adalah Islam agama tauhid. Islam agama tauhid. Satu-satunya agama tauhid hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang mengajarkan kepada kita semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin hanyalah dinul Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah fitrah. Sangat fitrah. Kenapa sangat fitrah? Karena manusia ketika bicara tentang sosok Tuhan, mereka akan memikirkan tentang keagungan, kemuliaan, kebesaran, kehebatan. Mereka tidak akan mau menyembah makhluk yang digambarkan lemah dan dhaif. Ini oleh karena itulah di antara manusia ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Karena menurut mereka sangat dahsyat menerangi kehidupan dan mereka jadikan itu sebagai simbol-simbol ketuhanan. Di dalam Al-Quran, dalam Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika berdialog dengan kaumnya yang secara tidak langsung mengajarkan kepada kaumnya bagaimana menemukan Tuhan yang benar. Di dalam surat Al-An'am dari ayat 75 sampai 81. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kekuasaan kami, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi agar dia menjadi orang-orang yang yakin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika waktu malam dia melihat bintang-bintang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, bintang-bintang ini Tuhanku. Namun karena manusia melihat betapa hebatnya di tengah malam bintang-bintang itu ada di langit bersinar, dan sampai hari ini ikhwatul iman tidak sedikit dari manusia yang mempertuhankan bintang-bintang, yang mengaitkan nasib baik dan buruknya terkait dengan pergerakan dan peredaran bintang-bintang. Bahkan subhanallah dalam kondisi yang seperti ini sekalipun kita masih mendengar sebagian kaum muslimin yang mereka ini mengaitkan nasibnya terkait dengan merebaknya virus ini dengan katanya jika terbit sebuah bintang di pagi hari, ya, dengan mengutip sebuah hadis dari Musnad Imam Ahmad, namun pada hakikatnya hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah, ya, dan sudah lama sekali, sudah ratusan tahun dijelaskan kelemahannya oleh Imam Al-Hafidz Al-Iraqi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Namun sebagian kaum muslimin menyebarkan ini di media-media kita bahwa virus dan wabah ini akan terangkat nanti ketika terbitnya sebuah bintang atau salah satu bintang tertentu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-77, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Ketika melihat bulan dan bulan itu bersinar, bulan purnama, maka Ibrahim berkata, dialah Tuhanku, inilah Tuhanku. Namun ternyata ketika bulan itu terbenam, maka Nabi Ibrahim berkata, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk kaum yang zalim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari bersinar dengan terang, maka Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar lagi. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Namun ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian perbuat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa ini, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari yang Allah tunjukkan di dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai 81 ini, bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan seperti anggapan sebagian orang Ibrahim mencari Tuhan. Tidak, tapi ini adalah bentuk Ibrahim menunjukkan kepada kaumnya bagaimana menemukan Tuhan yang benar. Karena bagaimana Tuhan bisa terbit dan terbenam, muncul dan tidak ada. Bagaimana Tuhan itu sekian masa tidak pernah terjadi. Kemudian di masa tertentu terlahir Tuhan itu. Kemudian tiba-tiba Tuhan ini mati. Ya, dan kemudian hilang lagi dari muka bumi misalnya.
Bagaimana dia bisa menjadi Tuhan yang seperti ini? Demikian pula dengan matahari, bulan, dan bintang. Bahkan yang menuhankan matahari, bulan, atau bintang masih lebih logik ketimbang mereka yang menuhankan sosok manusia walaupun seorang nabi sekalipun, seperti yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Nabi Isa alaihissalam hidup di satu masa tertentu yang sebelum Nabi Isa alaihissalam hiduplah banyak jutaan manusia. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan siapa Tuhan mereka? Siapa Tuhan Adam? Siapa Tuhan Nuh? Siapa Tuhan Ibrahim, Musa, Harun, Sulaiman, Daud, dan yang lain sebagainya. Bagaimana Tuhan bisa muncul pada fase tertentu kemudian hilang lagi setelah itu. Dan sedangkan bulan, matahari, bintang tiap hari masih muncul di hadapan kita. Tiap hari. Tidak hilang begitu saja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kaumnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, aku mentundukkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku cenderung hanya menghadap kepadanya, dan aku bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Tuhanku. Nabi Ibrahim mengajarkan, jika kalian melihat sosok tertentu, carilah yang hebat, yang agung, carilah yang lebih hebat dari itu, yang lebih mulia. Carilah yang maha agung dan maha mulia, carilah dia yang satu-satunya, Al-Ahad. Al-Ahadus Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat berikutnya, wa hajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Dan ketika kaumnya mendebatnya, Nabi Ibrahim menjawab, qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Apakah kalian ingin mendebatku tentang Allah Subhanahu wa taala dan sedangkan Dia telah memberikan hidayah kepadaku? Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma afala tatadhakkarun. Dan aku tidak perlu takut terhadap kesyirikan-kesyirikan yang kalian perbuat. Ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. Karena tidak akan terjadi sesuatu di langit dan di bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanku. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi 'alaikum sultana fa ayyul fariqaini haqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Dan bagaimana aku bisa takut terhadap berhala-berhala yang kalian sembah, sesembahan-sesembahan yang kalian tuhankan selain Allah, sedangkan kalian sendiri tidak takut ketika kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak Allah izinkan sama sekali, yang tidak Allah berikan ilmu bagi kalian. Siapa yang lebih pantas merasa aman jika kalian sadar dan tahu? Seorang mukmin yang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mereka lah yang berhak untuk merasa lebih tenang, tidak perlu khawatir dan takut. Dan adalah aneh ikhwatul iman, jika ada seorang muslim yang mengaku dia muslim bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala masih takut kepada sosok makhluk-makhluk halus, jin, syaitan, ini dan itu. Ada istilah-istilah di masyarakat kita, kualat bagi orang Jawa, pamali bagi orang Sunda, yang mengkhawatirkan ini dan itu, yang semuanya ini adalah mitos-mitos yang muncul dari masyarakat penyembah berhala, ya, kaum paganisme yang menyembah berhala dari orang-orang terdahulu. Kemudian selanjutnya, di antara keindahan dinul Islam, kita bisa melihat dari sisi namanya. Kalau ini info jangan ada ini. Bahwa agama Islam, nama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberi nama agama Islam. Maka dalam banyak ayat Al-Qur'an seperti dari ayat yang kita singgung, inna dina indallahi al-Islam wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah. Kemudian juga misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu nikmatku, aku ridha Islam sebagai agamamu, dan al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu agamamu, aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan agama-agama di luar Islam, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah,
mereka ini namanya berdasarkan nama pencetusnya atau yang dinisbatkan kepada yang dianggap sebagai pencetus agama tersebut. Contoh misalnya, ya, agama Buddha dinisbatkan kepada Siddhartha Buddha Gautama. Ya, kemudian Konghucu atau Konfusius dari Konfusius atau Konghucu. Demikian pula misalnya Kristen dari Yesus Kristus. Terus demikian, penyebutan nama-nama ini dari dinisbatkan kepada yang membuat agama itu. Ada sebuah pengalaman menarik ketika saya bertemu dengan salah seorang teman yang sebelumnya Nasrani, kemudian terjadi dialog singkat dan alhamdulillah beliau bersyahadat pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa kalau bicara tentang nama agama, bukankah nama agama ini buatan manusia, kata dia seperti itu. Tapi seperti juga Islam. Saya katakan maaf Pak, Bapak salah di dalam hal ini. Islam penamaannya bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan kita, yang menamakan kita sebagai muslim, yang memilih kita sebagai untuk memeluk agama Islam, yang menjadikan agama ini adalah agama para nabi dan para rasul. Agama seluruh nabi, seluruh rasul yang ada di muka bumi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Sebagai bukti tambahan akan hal ini, silakan tanya kepada orang Yahudi. Tanya kepada mereka, apa agama Nabi Musa alaihissalam? Tanya kepada mereka. Kalau mereka mengatakan agama Musa Yahudi, tolong tunjukkan kepada kami dari kitab suci Anda, dalam kitab Taurat yang Anda miliki saat ini, yang termasuk bagian dari 5 kitab pertama dari perjanjian lamanya orang-orang Nasrani. Ya, di sana ada kitab Perjanjian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab pertama ini diklaim oleh orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi bahwa itu adalah kitab Tauratnya Musa alaihissalam. Kita tanya kepada mereka, tolong tunjukkan satu saja ayat di dalam kitab suci Anda bahwa Nabi Musa alaihissalam beragama Yahudi. Juga dalam dialog sebelum Ramadan, belum lama sebelum Ramadan, saya juga bertemu dengan salah seorang Nasrani yang berdiskusi tentang agama, dan kemudian saya tanya pertanyaan ini, apa agama yang dibawa oleh Yesus? Dia spontan mengatakan agama Kristen. Benar, agama Kristen benar. Boleh tunjukkan ke saya satu saja dalam kitab suci Anda bahwa Yesus datang dengan membawa agama Kristen. Ya, buktikan kepada saya. Saya ingin tahu dalam dalil kitab suci, bagaimana mungkin seorang pemuka agama, pencetus agama yang mengajarkan sebuah agama, dia mengajarkan sebuah kebenaran yang diklaim sebagai sebuah kebenaran, namun tidak mengajarkan kebenaran itu, ya, tidak menularkan kebenaran ini kepada pengikutnya, tidak menyampaikan brandnya, mereknya, agama ini apa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah keanehan, dan ini yang terjadi. Sehingga ketika Anda tanya dia kemudian dia kebingungan, dan kemudian Anda sampaikan, coba Anda baca di dalam kitab suci Anda bahwa nama Kristen itu muncul jauh setelah Yesus mangkat, setelah tidak ada di muka bumi. Mereka meyakini bahwa Yesus Nabi Isa alaihissalam yang salib, kemudian naik pada hari ke-40 setelah kebangkitan ke langit. Ya, mereka beranggapan seperti itu. Namun, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, keyakinan ini yang mereka sebutkan tentang agama dan penamaan agama ini tidak ada sama sekali, tidak ada di dalam kitab suci mereka. Bahkan di dalam kitab Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 ini di perjanjian lama, dalam salah satu kitab mereka, di perjanjian baru setelah kitab-kitab Injil, dan ini ditulis oleh Kisah Rasul ini ditulis oleh Rasul Lukas, yang menceritakan tentang sejarah perjalanannya salah satu tokoh yang sangat diagungkan oleh orang-orang Nasrani, yaitu Rasul Paulus. Nah, di sana disebutkan bahwa ketika mereka berada di Antioquia bersama Barnabas, pada saat itulah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Artinya menunjukkan bahwa nama Kristen atau agama Kristen ini tidak ada sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi di zaman Nabi Isa tidak ada agama Kristen, baru ada jauh sesudah. Sedangkan dinul Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi nama, ya. Kemudian dari sisi ketuhanan. Dari sisi ketuhanan. Coba kita bertanya, mana konsep ketuhanan di muka bumi
yang minimumnya selevel dengan Islam. Yang begitu sederhana dan mudahnya. Ketika kita bertanya kepada anak-anak kita, coba bacakan surat Al-Ikhlas, dan ketika mereka paham surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dan selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dijelaskan dari orang yang paling sederhana pemahamannya sampai profesor yang paling canggih sekali. Dengan gampang dan mudah bisa menjelaskannya. Saya menceritakan sedikit pengalaman ketika berdialog dengan salah seorang muslim yang tiba-tiba ya dia mengaku, ini terjadi juga di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia menjadi ateis, ya, tidak percaya Tuhan. Kemudian bertemu dengan saya dan kemudian terjadi dialog. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa jika Anda non-muslim dan Anda menjadi ateis, Anda bisa paham, Anda bisa maklum. Kenapa? Karena mereka belum menemukan sosok Tuhan yang benar. Dan mereka tidak menemukan sosok Tuhan yang pas. Ketika mereka, karena ateis ini doyan mikir terus dipikirkan, sebab akibat terus demikian, berpikir terus. Seakan-akan mereka ini orang yang paling logik, ya, yang paling masuk akal cara berpikir. Nah, karena mereka berpikir tentang kekuasaan langit dan bumi, kedahsyatan ini dan itu dan yang lain sebagainya, terus kemudian mereka kembali kepada keyakinan yang mereka yakini sebagai seorang penganut agama. Ada yang menuhankan sosok manusia, ada yang menuhankan sosok binatang, ada yang menuhankan sosok pohon dan batu, bahkan kuburan dan lain sebagainya. Bagaimana kehebatan yang terjadi di alam semesta yang dahsyat ini, yang di muka bumi, di dalam diri kita, di daratan dan di lautan, di alam di tata surya, di luar angkasa sana, kehebatan sehebat ini, namun ternyata sosok Tuhan yang digambarkan adalah sosok manusia yang lemah, misalnya, yang kemudian dia juga hidup seperti manusia yang lain, atau sosok binatang bahkan, atau sosok ini dan itu dan yang lain sebagainya, atau misalnya mempertuhankan bulan atau matahari atau bintang yang ternyata dia bukanlah makhluk yang paling besar, ada yang jauh lebih besar dari itu. Ini tidak masuk akal. Mereka bukan sosok-sosok Tuhan. Karena mereka tidak menemukan Tuhan yang benar, maka mereka terjerumus ke dalam ateisme. Tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Namun seorang muslim, jika dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, apa alasannya dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi sebagai bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biji-bijian Allah tunjukkan dalam banyak bukti kemuliaan dan keagungan Allah. Biji-bijian. Yang di dalam biji-bijian ini semua manusia sepakat. Ketika kita ambil satu butir gandum, beras, jagung, kacang hijau, apapun bentuknya, kita bertanya, ini makhluk hidup atau benda mati? Semua sepakat, benda mati. Dalam kondisi biji, benda mati. Ketika kita mulai tanam, kita satu ketemukan dia dengan air, dengan tanah yang subur, berubah dia menjadi makhluk hidup. Dan keluar akar, keluar dahan, keluar daun, keluar buah. Bagaimana pesan ini tersimpan di dalam satu bulir biji. Ya, di dalam satu biji ini semuanya terdapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaannya dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Bagaimana kita seorang manusia, ya, yang tercipta dari yang Allah sebutkan mima'in mahin, dari air yang hina. Ya, dan Allah ciptakan kita di dalam rahim ibu kita. Dari air sperma yang hina ini tadi, semua pesan tentang diri manusia. Si fulan mirip bapaknya, si fulan mirip kakeknya, si fulan mirip ini. Semua pesan itu tersampaikan hanya dari mima'in mahin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melihat yang sederhana seperti ini saja bisa mengantarkan kepada manusia bahwa yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Al-Alimul Khabir. Zat yang Maha Tahu, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Tahu segala sesuatunya dengan sangat terperinci. Al-Khaliqul Musawwir, Zat yang Maha Pencipta, yang membentuk ciptaannya sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah sangat aneh jika ada seorang muslim menjadi ateis. Ya, adalah sangat aneh. Maka saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kepada teman dialog anak ini, jika Anda non-muslim saya maklum, namun jika Anda seorang muslim, apa alasan Anda tidak menerima, tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi? Apa alasannya? Apa penyebab Anda tidak bisa menerima itu? Kemudian dia menolak, bagaimana jika yang menciptakan langit dan bumi bukan Allah tapi yang lain? Saya tanya sederhana, pertanyaan sederhana. Siapa selain Allah yang pernah mengklaim mencipta langit dan bumi? Siapa selain Allah? Siapa selain Allah yang pernah mengklaim dialah yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk di alam semesta ini? Siapa selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan seperti itu? Siapa selain Allah? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan jika pun ada, anggap ada. Maka saya sampaikan, anggap ada misalnya. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Begini saja. Bagaimana jika kita membuat tes uji kelayakan menjadi Tuhan? Ya, kita kumpulkan siapa nama-nama sosok-sosok yang dipertuhankan, kemudian kita buat tes. Syaratnya 4 hal. Syarat yang pertama bahwa dia harus satu-satunya, karena nggak mungkin ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan. Ya, tidak mungkin ada Tuhan yang memiliki kompetitor kekuasaan, ini mustahil. Bahwa dia tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dirinya. Dia tidak butuh apapun, tapi segala sesuatu butuh kepada dia. Dia tidak memiliki nasab keturunan baik ke bawah maupun ke atas. Karena jika dia memiliki nasab dan keturunan, maka otomatis ada yang serupa dengannya. Ada yang memiliki kekuatan, kemampuan, kehebatan yang selevel dengannya. Dan kemudian yang keempat, yang tidak ada sesuatu pun yang menjadi sekufu dengan dia Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu pun yang selevel, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pasangan, tidak memiliki istri, tidak memiliki tandingan, tidak memiliki kompetitor, tidak memiliki apapun. 4 syarat ini kita dapatkan dari surat Al-Ikhlas. Dengan surat Al-Ikhlas, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita bisa membimbing seorang ateis untuk beriman menjadi seorang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini dari sisi nama. Kemudian yang kedua, dari sisi ajaran yang bersifat universal. Ajaran Islam sangat universal. Sampai hari ini, Nabi kita Muhammad SAW sudah 1400 tahun lebih. Dan tidak ada satupun ajaran Islam yang diklaim sudah tidak relevan lagi. Sudah bukan zamannya lagi. Ya, belum sebelumnya merebaknya kasus corona, sebagian manusia, ya, termasuk kaum muslimin yang liberal, mereka mempermasalahkan tentang jilbab dan hijab. Ya, di antara mereka banyak mempermasalahkan kenapa pakai jilbab, pakai hijab, pakai cadar, dan yang lain sebagainya. Namun sekarang mereka memaksakan siapapun harus menutup wajahnya. Ketika mereka kemarin mempermasalahkan mengenai kenapa sih tidak mau berjabat tangan dengan bukan mahram, ya, kenapa tidak mau berjabat tangan dengan lawan jenisnya dan lain sebagainya. Namun saat ini subhanallah, mereka bukan mahram siapapun, mereka jaga jarak dan tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang dahulu, ya, sebelum merebaknya kasus ini, berapa banyak, ya, kaum muslim, bahkan kaum muslimin sendiri yang kurang menyadari pentingnya menjaga kebersihan. Ya, sedangkan Islam sampai mengajarkan Nabi SAW dalam hadits yang sahih dalam Sahih Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu separuhnya iman. Kita diajarkan untuk selalu mencuci tangan, umur, istinja, menjaga kebersihan rambut, kuku, badan, dan yang lain sebagainya. Hanya Islam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang memiliki ajaran yang bersifat universal. Adapun ajaran agama yang lain, jika ingin dibandingkan dengan ajaran agama yang lain, ikhwatal iman, ada di antara ajaran agama-agama itu yang mengajarkan bahwa jika seseorang ingin sempurna, maka dia harus menyiksa dirinya. Jika orang mau sampai kepada derajat tertinggi di surga, maka dia harus bunuh diri. Jika dia begini, dengan ajaran-ajaran yang nyeleneh dan aneh yang tidak masuk akal. Dan jika bukan karena waktu, mungkin saya bisa tunjukkan hal-hal tersebut, ya, dari sumber-sumbernya, dari kitab-kitab suci mereka, menunjukkan bagaimana keanehan-keanehan ajaran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sisi yang ketiga yang berikutnya adalah kitab suci. Kitab suci agama ini.
Al-Quran. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quran. Islam memiliki Al-Quran. Jika siapapun di luar Islam sedang membanggakan tokoh yang sangat hebat, sakti mandraguna, memiliki mukjizat yang luar biasa, menghidupkan yang mati, menyembuhkan orang buta, lepra, kusta, dan yang lain sebagainya, menganggap bahwa Tuhannya sangat luar biasa. Kemudian kita tanya, tolong tunjukkan kepada kami mukjizat itu sekarang. Kami ingin lihat bagaimana menghidupkan yang mati, bagaimana menciptakan burung dari tanah liat, bagaimana ini dan itu dan lain sebagainya. Kami ingin melihat. Mereka tidak akan bisa menunjukkannya. Bagaimana membuat tongkat menjadi ular. Bagaimana membuat tongkat itu membelah lautan. Mereka tidak akan mungkin bisa menunjukkannya sekarang. Namun, jika siapapun di luar Islam bertanya kepada kita, mana mukjizat Nabi Muhammad SAW? Apa mukjizat Nabi Muhammad SAW? Muslim yang paling awam sekalipun bisa menunjukkan bahwa mukjizat Islam, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Namun karena besarnya nikmat dan karena seringnya nikmat itu dan dekatnya nikmat itu kepada kita, seringkali kita tidak menganggap itu sebagai sebuah nikmat dan kemuliaan. Sebagai contoh, sinar matahari, udara yang kita hirup, air yang kita minum, pergantian siang dan malam. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jarang kita mensyukuri nikmat tersebut. Jarang kita mensyukuri alhamdulillah ya Allah matahari terbit. Alhamdulillah matahari terbenam. Alhamdulillah udara ini tersedia dengan cukup, oksigen ini dengan cukup kita hirup. Karena seringnya dan banyaknya nikmat itu dan terus menerus kita dekat dengan nikmat ini, maka kita jarang untuk mensyukuri nikmat tersebut. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan Al-Quran, nikmat yang luar biasa dan tidak ada satupun kitab di muka bumi, saya tidak hanya bicara kitab suci, apapun kitab itu di muka bumi yang setara dan selevel dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 80, "Law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andai kata Al-Quran ini dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan banyak ikhtilaf, perselisihan di dalam Al-Quran. Ini salah satu cara bagaimana untuk mengetes kebenaran sebuah kitab suci. Banyak perselisihan pasti bukan kalamullah azza wa jalla. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dengan memahami ayat ini beliau menyampaikan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam kitab sucinya bahwa tidak ada satupun kitab yang selamat dari cacat kecuali kitab sucinya, kecuali Al-Quran. Adapun karya manusia, apapun itu, sehebat apapun, sebagus apapun, pasti ada cacatnya. Ini karya para imam, karya para ulama pun sehebat apapun mereka, pasti ada aib dan cacatnya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Namun Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan mendapatkan satupun celah dan cacat dalam kitab suci ini. Bahkan ketika kita mau membuka lembar demi lembar, mencoba memahami kandungan ayat-ayat ini, maka akan semakin dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sesi secara khusus kita akan membahas bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Ya, kita akan mencoba mentadabburi nanti ayat-ayat Al-Quran yang menjadi bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang mustahil dengan cukup dengan membaca saja ayat-ayat ini, mencoba mentadabburi ayat-ayat itu, kita akan memahami bahwa mustahil ayat seperti ini disampaikan oleh seorang pembohong atau disampaikan seseorang yang hanya klaim saja sebagai nabi. Karena bagaimana hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dengan kitab suci yang lain? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Baqarah ayat 79, Ali Imran dan yang lain sebagainya, ya, yang menyebutkan bahwa kitab suci yang ada di tangan ahlul kitab, Taurat dan Injil, sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Mereka merubah firman Allah dari tempatnya. Mereka menyisipkan firman Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sebuah firman yang utuh, yang asli, yang benar yang ada di tangan mereka, namun sudah bercampur dengan campuran, dengan tambahan, dengan pengurangan, dengan ini dan itu dan yang lain sebagainya.
Dan ini sangat mudah kita membuktikannya, ikhwatal iman. Kitab suci yang dimiliki oleh non-muslim, mereka tidak memiliki satu bahasa baku bagi mereka. Seorang Nasrani yang ada di negeri ini misalnya, dengan suku bangsa yang berbeda, ya, mereka memiliki kitab suci dengan bahasa-bahasa yang berbeda dengan suku-suku sesuai dengan yang mereka anut. Jika kita keluar negeri, maka dengan bahasanya mereka. Namun kita umat Islam, dimanapun kita berada, dimanapun kita sholat, kita masuk ke masjid manapun untuk bermakmum kepada siapapun, dan imam itu membaca surat Al-Fatihah adalah seperti Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat kita. Tidak akan berbeda. Demikian pula dengan surat-surat yang lain. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait tentang mukjizat Al-Quran. Terkadang sebagian kita kalau ditanya, mana bentuk mukjizatnya Al-Quran? Saya ingin tahu. Buktikan bahwa Al-Quran memiliki mukjizat. Jika kita ingin membahas kemukjizatan Al-Quran, kita akan membutuhkan kajian-kajian yang cukup lama dan panjang. Namun sederhana saja. Hal yang paling sederhana yang insya Allah dengan ini kita bisa menyadari bahwa benar Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rata-rata kita kaum muslimin yang muslim sejak lahir, kita menghafal surat Al-Fatihah. Insya Allah ketika kita belum sekolah sudah hafal surat Al-Fatihah. Belum sekolah insya Allah kita sudah hafal surat Al-Fatihah. Atau minimum kita TK. Ya, belum sampai SD kita sudah hafal surat Al-Fatihah. Dan berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah dalam sehari? Minimum 17 kali. Pertanyaan sederhana. Adakah di antara kita yang pernah merasa bosan membaca surat Al-Fatihah? Adakah di antara muslimin yang bosan? Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Kenapa enggak yang lainnya? Tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Dengan minimum ini 17 rakaat sholat wajib. Bagaimana ketika kita melaksanakan sholat sunnah? Bagaimana dengan tarawih? Bagaimana dalam banyak momen bahkan kaum muslimin sebentar Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Ya? Dan tidak ada seorang pun merasa jenuh dan bosan dengan Al-Fatihah. Jika ini dari selain Allah, jika buatan manusia, buatan Nabi Muhammad SAW, coba buat perbandingan saja. Jika ada di antara antum misalnya yang masih terfitnah dengan lagu, nyanyian, dan musik, coba misalnya Anda memiliki sebuah lagu favorit tertentu, ya, dan Anda terpukau ketika dengar lagu ini, langsung terenyuh hatinya, sedih, dan ingat yang dulu-dulu menangis atau bagaimana dan sebagainya. Hari ini sampai 5 hari ke depan dengarkan lagu itu per hari minimum 17 kali. Ya, apa yang akan dirasakan? Akan terjadi kejenuhan, bosan. Ya, kok dia lagi, mungkin jangankan Anda, bahkan pengarang yang mengarang lagu tersebut, ketika mendengarkan lagu ini dia akan menjelotin kepala ke tembok. Ya, dia akan waduh, sudah jangan yang ini, yang lain lagi. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena buatan manusia. Karena buatan manusia. Di antara kita yang pernah melakukan traveling perjalanan naik pesawat, ya, beberapa penerbangan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara kita yang pernah melakukan perjalanan dengan mengendarai pesawat, sebagian pesawat menyediakan doa safar, ya, doa bepergian dari agama ini, agama ini, agama ini. Pernah Anda sekali saja membandingkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tawakal yang penuh, yang utuh, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan agama yang lainnya mereka sendiri mengarang sendiri dan mereka reka doa tersebut yang dibuat oleh tokoh-tokoh agamanya, sedangkan kita adalah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Contoh kemudian di antara kemuliaan yang lainnya, ikhwatal iman, bahwa agama Islam adalah agama ittiba. Di antara keindahan diri Islam, Islam adalah agama ittiba, agama yang mengajarkan kita untuk mengikuti, mencontoh apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah nikmat yang besar. Kita, siapapun orang yang memeluk agama Islam, para ulama, para tokoh-tokoh agama, tidak ada seorang pun dari mereka, ya, yang mampu dan boleh mengarang cara zikir, cara ibadah,
cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang dengan membuat cara sendiri ini membuat mereka semakin dekat dan diridhoi oleh Allah. Mustahil. Tidak ada seorang pun manusia bisa melakukan itu. Maka di dalam Islam cara beribadah kepada Allah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tata cara sholat, puasa, zakat, haji, zikir, sholawat, dan yang lain sebagainya diajarkan dengan sempurna. Dari takbiratul ihram sampai salam, puasa, apapun yang terkait dengan puasa diajarkan dengan sempurna. Bahkan dalam transaksi jual beli mana yang boleh dan mana yang tidak, dalam pernikahan, dalam berpakaian, dalam segala urusan kita hanya tinggal mencontoh dan mengikuti. Di luar Islam, mereka jika tidak mengarang untuk agama mereka, tata cara ibadah atau hari raya misalnya, mereka tidak akan memiliki hari raya. Ya, antum silakan membaca sejarah hari perayaan Natal misalnya. Bagaimana Natal itu dibuat? Kapan adanya? Itu kurang lebih 300 sampai 400 tahun setelah masanya Nabi Isa atau masanya Yesus. Baru ada perayaan Natal. Sebelum itu tidak pernah ada. Dan contoh sederhana sekali. Di negeri kita ini, kita menjalani satu hari yang menjadi keyakinan hari raya salah satu agama di negeri ini, yaitu perayaan Nyepi. Yang di negeri kita juga membuat hari tersebut sebagai hari libur nasional. Dan kita tanya, ini perayaan yang dirayakan oleh masyarakat Hindu yang ada di Pulau Bali. Pertanyaan yang sederhana. Penganut agama Hindu terbesar di muka bumi ada di mana? Ada di India, ya, dan termasuk juga adalah di Cina, ya, India dan juga Cina. Pernahkah antum dengar dan tahu bahwa India melockdown habis negeri itu dalam satu hari untuk merayakannya? Atau Cina misalnya, bandara stop ini, stop itu, stop dan lain sebagainya. Tidak pernah terjadi. Ini hanya terjadi di Pulau Bali saja. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan, yang dijadikan sebagai hari perayaan itu hanyalah sesuatu yang sifatnya budaya lokal saja. Bukan ajaran agama yang universal yang diyakini oleh seluruh umat manusia. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita dalam kajian ini baru membahas hal-hal yang sifatnya masih kulitnya saja. Kita belum mencoba masuk bagaimana ajaran Islam tentang iman. Bagaimana keimanan di dalam Islam. Kenapa kita beriman kepada rukun iman yang 6. Dan bagaimana rukun iman yang 6 ini membuat kita sangat nyambung dengan semua nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Adam alaihissalam. Bahwa keyakinan agama kita ini bukanlah buatan Nabi Muhammad SAW, baru Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan. Tapi keyakinan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir adalah iman yang diajarkan oleh seluruh Nabi dan seluruh Rasul, yang dengan ini membuat kita satu agama, satu keyakinan dengan mereka semua. Baru kemudian kita masuk ke dalam ajaran Islam tentang keutamaan salat. Belum lagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mencoba mempelajari misalnya tentang azan. Kenapa azan? Kenapa kita ada takbir pada waktu malam Id, pada waktu salat Id? Apa keutamaan hikmah puasa yang kita jalani dibandingkan dengan metode puasa di luar Islam? Ya, semakin kita memasuki ajaran ini ikhwatal iman, semakin kita menyadari tentang adab dan akhlak misalnya, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Agama mana di muka bumi yang mengajarkan kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan itu tidak berlangsung hanya ketika orang tuanya masih hidup, bahkan ketika orang tuanya sudah wafat pun kita harus berbakti kepada mereka. Hanya Islam yang mengajarkan bagaimana berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah wafat. Hal-hal ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah akan semakin memantapkan hati kita dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Wallahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar, nikmat dinul Islam, nikmat yang tidak bisa dan tidak boleh digantikan dengan apapun yang ada. Ya,
Karena apapun yang kita miliki di muka bumi boleh hilang, boleh berganti dengan yang lain, dan bisa jadi berganti dengan yang lebih baik. Tapi satu, iman dan Islam jika hilang dari hati seseorang, tidak akan mungkin berganti dengan yang lebih baik. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa. Islam terbagi menjadi banyak golongan. Bagaimana Islam golongan yang tidak mengikuti para salafus saleh? Apakah tetap diterima oleh Allah? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara cara beragama yang salah, yaitu yang meyakini bahwa beragama itu boleh dengan meyakini bergolong-golongan di dalam beragama, dengan pemahaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya, di antaranya misalnya di dalam surat Ar-Rum, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, dalam surat Ar-Rum ayat 32 Allah berfirman, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin yang mereka ini memecah belah agama mereka dan bergolong-golongan di dalam beragama, dan setiap golongan bangga dengan apa yang mereka miliki. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan ajaran-ajaran perintah dan larangan di dalam kitab sucinya. Mustahil Allah yang mengajarkan itu semuanya, kemudian Allah tidak mengajarkan kepada kita bagaimana memiliki pemahaman yang baku di dalam beragama. Mustahil. Dan ini mustahil dibenarkan oleh siapapun manusia yang berakal. Maksudnya begini, misalnya di dalam konteks beragama, di dalam konteks bernegara, negara kita ini berasaskan Pancasila. Dan jika ada seorang WNI mengatakan saya tidak terima Pancasila, mustahil dia diakui sebagai seorang warga negara Indonesia. Namun, apakah boleh misalnya ada seorang yang berpemahaman komunis yang mengatakan saya Pancasila, tapi menurut pemahaman komunis? Boleh tidak? Atau misalnya seorang yang berpemahaman teroris, yang mudah membunuh, menyiksa, menghukum mati seseorang, meledakkan, ngebom sana dan sini, dia mengatakan saya terima Pancasila, tapi dengan konsep pemahaman saya sebagai seorang yang teroris seperti ini. Apakah boleh? Tidak boleh. Di dalam konteks bernegara saja mereka harus kembali kepada pemahaman yang baku yang sama di dalam bernegara. Mustahil seorang yang demokratis di saat yang bersamaan dia adalah orang yang otoriter. Ini mustahil. Ini tidak akan ketemu dalam diri seseorang. Dan bagaimana mungkin ikhwatal iman yang seperti ini kemudian diseret ke dalam pemahaman ke dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian setiap muslim silakan memiliki pemahamannya masing-masing terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Siapapun yang memahami Al-Quran gaya komunis silahkan, gaya liberal silahkan, gaya Syiah silahkan, gaya ini dan itu dan lain sebagainya silahkan, yang penting pakai Quran yang sama. Ini adalah konsep pemahaman beragama yang sangat fatal kesalahannya. Karena Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala pun juga menurunkan bagaimana kita memahaminya. Jadi pemahaman beragama dengan memecah belah keyakinan beragama ini adalah cara beragama yang salah. Ketika kita menerima Al-Quran, menerima hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan bagaimana dengan nasib mereka-mereka yang tidak mau seperti itu, tidak mau mengikuti pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, iftaraqatil Yahud ila 71 firqah wa iftaraqatin Nasara ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah wa hiya ma kana alaihi al-yawma wa ashabi. Bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua yang di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabat. Nabi SAW menyampaikan bahwa mereka-mereka
yang memiliki pemahaman yang salah, yang menyimpang dan tidak sama dengan pemahaman beliau dan para sahabatnya, mereka semuanya berada di neraka. Dan Nabi tidak menyebutkan, bukankah mereka masih ada baiknya? Bukankah mereka masih begini dan begitu? Nabi mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka. Namun perbedaannya ikhwatul iman, bahwa ancaman neraka bagi kelompok-kelompok yang masih dalam kategori umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka andai kata pun jika Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan api neraka, bahwa mereka tidak kekal di api neraka. Sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa dan maksiat meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat atau dosanya lebih besar daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni dan memaafkannya, dan jika Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak memperdulikan dengan golongan-golongan yang ada di agama Islam, yang menganggap yang penting hanya sholat, sedekah, puasa, dan zakat? Apakah ibadah mereka tetap diterima? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kita kaum muslimin seringkali memang melihat bahwa ritual Islam hanyalah yang bersifat zahir saja. Ya, ketika seorang itu sholat, sedekah, puasa, zakat, maka dia muslim. Pertanyaan sederhana, bagaimana yang melakukan ini adalah seorang orang kafir? Bagaimana statusnya? Ternyata dia juga sholat, misalnya. Ternyata dia sedekah, misalnya. Ternyata di bulan Ramadan dia juga bangun sahur dan makan ketika buka puasa. Dan ada di antara orang-orang non-muslim yang seperti ini. Ketika lagi tren kaum muslimin mengeluarkan zakat, dia juga mengeluarkan zakat untuk hartanya. Bagaimana nasib? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ibadah itu ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Ya, kita manusia ini terdiri dari 3 unsur. Unsur batin kita, hati kita, unsur lisan, dan unsur fisik kita. Yang masing-masing memiliki kewajiban dan larangannya sendiri-sendiri. Ada kewajiban-kewajiban hati yang harus ada dalam hati manusia. Ada kewajiban-kewajiban lisan yang harus ada, yang dilakukan oleh lisan manusia. Ada kewajiban-kewajiban anggota tubuh yang harus diamalkan oleh manusia. Demikian pula hal yang haram. Ada hal-hal haram yang tidak boleh ada dalam hati seseorang. Ada hal-hal haram yang tidak boleh diucapkan oleh lisan seseorang. Ada hal-hal haram yang tidak boleh dipraktekkan dan dilakukan oleh seorang muslim. Dan seringkali kita hanya perhatian kepada yang ketiga saja, terkait dengan fisik. Makanan haram, kita anti dengan makanan haram. Jangan makan babi, jangan minum khamr, dan ini dan sebagainya. Namun misalnya ghibah, ya, menggunjing. Ini maksiatnya lisan, dosanya lisan. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dalam surat Al-Hujurat dengan firman-Nya, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah mau kalian, salah seorang di antara kalian, memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Kalian tidak akan suka memakan bangkai. Kita tidak akan suka memakan bangkai. Bangkai saudara lagi. Jangankan bangkai saudara, bangkai binatang yang biasa. Permasalahan hati tadi itu yang disebut oleh para ulama sebagai permasalahan akidah. Dan permasalahan akidah lebih wajib ketimbang apa yang diamalkan secara lahiriah oleh seseorang. Karena orang munafik pun mungkin sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Namun kemunafikannya menempatkan mereka lebih buruk, lebih rendah daripada orang-orang kafir di api neraka. Maka permasalahan akidah, permasalahan keimanan, tauhid, ya, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, ya, bersabar. Ini semua amalan-amalan hati. Yang amalan-amalan hati ini lebih wajib ketimbang amalan-amalan lahiriah seseorang. Menerima dengan hati yang penuh ikhlas, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki keraguan terhadap diri Islam, ini lebih wajib ketimbang melaksanakan sholat. Lebih wajib ketimbang menjalankan ibadah puasa. Ya, maka seorang muslim, seorang mukmin, dia harus memperkokoh keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkokoh bagaimana kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah benar-benar firman Allah, Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam adalah agama yang indah, satu-satunya agama yang hak, dan di luar Islam adalah agama yang batil. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada lagi pertanyaan?
Pertanyaan di WA kan atau di mana? Oh, ya. Oh, ya. Bagaimana caranya agar sholat bisa khusyuk? Karena seringkali tiap sholat selalu ingat atau mikirin hal dunia. Juga kadang selalu dapat ide cemerlang untuk masalah pekerjaan. Insya Allah. Ya, memang alhamdulillah. Pertanyaan ini insya Allah bersumber dari hati yang masih diberi iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi iman oleh Allah. Ketika kita merasa ya khawatir iman bahwa sholat kita perlu diperbaiki dari sisi kekhusyuannya. Ketika kita merasa bahwa sholat kita sangat terganggu dengan ini dan itu, artinya syaitan masih doyan menggoda kita. Ya, ketika syaitan masih suka menggoda kita, maka kita masih dianggap sebagai musuhnya. Ya, karena ada pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya, kenapa kalian umat Islam kalau sholat susah khusyuk, sedangkan kami, kata mereka kalau orang Yahudi ini, kami kalau ibadah gampang khusyuknya, beda dengan kalian orang Islam. Kalau mau khusyuk susah amat. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Ma fa'ala syaitanu 'ala baitin qad kharib." Apa yang diperbuat oleh syaitan terhadap bangunan yang telah roboh? Ya, syaitan tidak akan menggoda kalian. Kalian ini ibarat bangunan yang roboh, yang sudah tidak memiliki pondasi yang benar. Maka tidak digoda pun kalian bakal sekafling dengan mereka. Kita yang berbeda, kitalah yang digoda oleh syaitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan ini pernah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau menyampaikan, apa yang terjadi jika ada seseorang yang ingin menenangkan hati dan pikirannya, kemudian dia berjalan di sebuah taman, kemudian dia melihat ada sebuah pohon, dan dia coba dulu di bawah pohon itu untuk menenangkan hati dan menenangkan pikirannya. Tapi subhanallah, tidak lama datang ratusan atau ribuan burung misalnya bertengger di pohon tersebut dan berkicau dengan sangat ramai, dengan sangat gaduh. Ketika dia halau, balik lagi. Ketika dia halau, balik lagi. Terus demikian. Apa yang harus dia lakukan? Kicauan burung ini ibarat gangguan suara, pikiran yang melintas dalam hati kita ketika kita sholat. Maka kata beliau, yang harus dilakukan pertama, pangkas dahan dan ranting dari pohon ini, sehingga sumber tempat bertenggernya pikiran, tempat bertenggernya burung itu tadi hilang dari diri seseorang. Artinya, maksudnya memangkas ini adalah ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita fokuskan sholat kita, kemudian kita yakini bahwa sholat ini lebih penting dari segala sesuatu yang penting yang sedang menjadi pikiran kita. Termasuk misalnya peluang apapun misalnya muncul dalam sholat. Kita harus yakin bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita harus yakin bahwa Allah Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang mengatur rezeki seseorang. Sehebat apapun peluang seseorang yang dia miliki, perencanaan sehebat apapun itu, jika Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Apapun yang tidak kita miliki, jika Allah menghendaki, bakal terjadi. Maka ketika kita melaksanakan sholat dan kemudian datang pikiran-pikiran seperti itu, tepis. Dan kemudian kita tak fokuskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq, Al-Alimul Khabir, Allah Al-Ala Al-Ali, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih agung dari segala apapun yang sedang mengotori hati dan jiwa seseorang. Namun kata beliau, jika itu pun masih belum bisa menjernihkan hati dan pikiran seseorang ketika beribadah dan dalam sholatnya, maka dia harus mencabut pohon itu dari akar-akarnya. Maksudnya apa? Mencabut kecintaan terhadap dunia dan hati seseorang. Dan ini tidak mudah. Ini tidak gampang. Bagaimana kita yang masih sangat materialis, kita masih sangat cinta terhadap dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Dan itu mungkin di antara hikmah dan ibrah
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian-ujian di muka bumi? Karena subhanallah, di antara hikmah dari wabah corona ini, kita melihat ternyata manusia sudah tidak lagi memperhatikan, mempedulikan tentang target-target, profit-profit, keuntungan-keuntungan. Ya, potensi-potensi, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, mereka cut habis semuanya. Mereka putus habis semuanya, yang penting dirinya selamat. Ternyata ada yang jauh lebih berharga dari dunia, yaitu kesehatan. Ya, ternyata sehat ini sangat bernilai bagi kita semuanya, melebihi apapun yang sedang kita kerjakan. Apakah kita seorang pedagang multinasional, apapun profesi kita. Ya, di level apapun kedudukan kita, dalam kondisi seperti ini, kita akan lebih memilih menjaga kesehatan kita yang ternyata ini jauh lebih berharga dari rumah yang kita miliki, dari uang yang ada di depan kita, dari apapun yang ada di muka bumi ini. Dan ini ikhwatul iman, mungkin di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan wabah, menguji kita dengan wabah ini adalah agar kita sadar dan ingat bahwa peluang usaha, bisnis, harta, emas, mutiara, dan dolar, apapun itu bukanlah satu-satunya. Satu-satunya adalah iman, satu-satunya adalah husnul khatimah. Karena sehebat apapun dalam kondisi ini kita melihat berapa banyak orang-orang hebat, tokoh-tokoh yang luar biasa, dan kemudian mereka semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di puncak kesuksesan karir mereka. Mereka meninggal dunia hanya karena wabah ini. Ternyata kalau sudah dalam kondisi seperti itu, yang paling bernilai adalah iman seseorang, Islam seseorang. Bagaimana dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini kajian kita sebetulnya masih pada kulitnya. Kita belum membahas secara mendalam tentang satu demi satu tentang keindahan dini Islam. Ya, karena kebetulan karena saya juga membina teman-teman mu'alaf, ya, dan juga teman-teman yang baru hijrah, yang baru belajar Islam dan sebagainya. Seringkali tema-tema ini saya sampaikan dalam banyak kondisi, dalam banyak dialog. Misalnya ketika kita membandingkan azan dengan suara panggilan ibadah dari agama lain misalnya. Ya, kita bandingkan bacaan Al-Quran dengan orang yang membaca kitab suci mereka dari kitab-kitab suci yang. Hal-hal yang simpel ini, kalau kita mau mencoba melihat, membuka diri, membuka hati kita, memahami ini dan itu, mencoba melihat, kita akan mensyukuri alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah Islam dan iman kepada kita. Semakin kita kenal Islam, semakin kita sadari betapa nikmat ini adalah nikmat yang sangat agung dan mulia. Semakin kita kenal Islam, maka membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga akan semakin mudah kita menularkan Islam kepada yang belum kenal, menularkan Islam kepada mereka yang belum kenal. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya, memperkokoh Islam dan iman kita, membuat kita semakin berharap kepada Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam dan iman di hati kita sampai kita nanti telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan Islam dan iman kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapat hidayah dan juga menularkan hidayah kepada yang lain. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.